Demak. Kemudian dikirim lagi dari Majapahit Putri Sapa. Iya. Lagi Kemudian dipesutik juga oleh Aryo Dama. Iya. Kemudian dua-duanya balik ke Jawa. Iya. Langsung dibesarkan di Jawa, kemudian kembali lagi ke Palembang. Dan jika ada yang mana yang mau berikut, boleh Palembang itu. Iya. Biar nggak salah paham kan? Iya. Banyak versi tentang Aryo Dama. Ada yang mengatakan Aryo Dharma itu sama dengan Aditya Warma. Tapi ada yang mengatakan tidak karena masanya berbeda. Aryo Dama yang kita pahami, kita tulis dalam sejarah Palembang itu yang pergi ke Bali bersama-sama kerja Madang, kemudian yang dikirim sini. Versi pertama dia anak Brawijaya V, anak Raja Majapahit terakhir. Tapi versi yang lain mengatakan bukan anaknya, tapi saudaranya. Walau pesawat, tetapi sejarah kita tidak bisa tentukan mana yang benar, karena kita tidak hidup pada masa itu. Tapi ada dua hal itu. Nah, dia dikirim ke Palembang sebagai adipati, sebagai bupati, artinya perwakilan dari Majapahit di Palembang. Sedangkan di Palembang sendiri setelah Sriwijaya pergi, eksodus dari Palembang, muncullah raja-raja kecil. Salah satunya adalah negeri Lebar Daun yang dipimpin oleh Demak. Jadi Demak itu cuma kurang kecil. Sampai hari ini masih misteri juga. Tetapi kami pernah berkunjung ke Pulau Selebar Daun dekat Upang. Upang itu kalau di prasasti kedudukan mungkin ditulis di sana. Jadi kalau masuk ke Sungsang itu melewati muka Upang. Di Upang Seria, sekarang Upang dibagi-bagi, ada desa Upang Seria. Di sana ada makam Demang Lebar Daun. Kami sudah datang. Ada pulau selebar daun kira-kira 1 hektar. Barangkali di sana selebar daun. Muncul selebar daun itu muncul pada kitab Sulalatus Salatin tadi. Itu kata orang bukan sejarah tapi hikayat. Tapi orang Malaysia begitu percaya bahwa itu sejarah. Ada bagian-bagian sejarah, ada mungkin bagian dari hikayat. Dikonfirmasi dengan sejarah, ada benarnya. Jadi Prameswara itu sang ilah utama yang kita berusah. Nah itu Demang Lebar Daun. Nah dia di sini menjadi sultan lokal. Anaknya yang bernama Sendang Bidu itu dinikahi. Jadi karena dia Hindu nih, dari Majapahit masih Hindu, dia sendirian Hindu ke sini. Istilahnya itu kawin politik lah. Kawin politik, dia kawin sama anak Sendang Bidu, anak dari Sultan Muni yang sudah Islam, dia masuk Islam. Dan gencarnya Islam di Jawa. Majapahit itu kan terancam oleh para wali waktu itu, dan sangat ditakuti oleh para wali segala macam. Jadi Aryo Damar masa peralihan dia mungkin terpaksa atau bagaimana, tapi dia masuk Islam dan kemudian menjadi Aryo Abdillah. Lalu dipanggil dengan Aryo Dila. Nah, ya kawin itu tadi dikirim Putri Campa dari Majapahit. Putri Campa juga Islam sebenarnya. Ke Palembang lahirlah Pangeran Jimpun dalam bahasa Cinanya, dalam nama Tiongkoknya. Kemudian Raden Patah atau Raden Husein, dinamakan Raden Husein. Kata wong Palembang Raden Husein, tapi kata wong Jawa Raden Husein. Tidak baca nyebut H di Palembang, H jadi K, Al-Fatihah jadi Al-Fatihah, gitu kan? Jadi Raden Husein, Raden Hasan dan Patah. Maksud saya Raden Hasan. Dan kemudian si Aryo Damar mengawini Putri Campa ini. Ketika kawin, anaknya Raden Husein namanya. Ada Raden Husein, gitu. Nah, lalu besar ya, karena dia telah Raja Majapahit, kemudian ke Jawa belajar sama para wali. Para wali juga yang mendorong Raden Patah untuk meruntuhkan Majapahit.
Majapahit menjadi Raja Demak. Raden Husein di situ ada kabarnya, versinya bahwa Raden Husein di situ itu menjadi pembesar di Demak. Jadi kira-kira membantu Raden Patah di Demak. Dan kemudian anaknya Pati Yunus atau Pangeran Seberang Lor Raden Patah itu ketika 1511 itu perang di Malaka, dia dikirim ke Malaka. Anaknya Raden Husein Sidoing Lautan membantu ke sana, mengerahkan pasukan dari Palembang, dan konon kabarnya Palembang sudah bisa buat meriam pada waktu itu. Meriam Seri Palembang itu meriam yang kecil-kecil. Itu meriam Lela, ya, Lela namanya. Bukan nama orang Lela itu ya. Kalau sekarang nama orang, nama gadis Lela itu Pak. Nur Lela ya. Makanya Merajalela. Merajalela. Jadi meriam kecil itu buatan Palembang, luar biasa tuh Palembang. Ini menurut budayawan dari Surabaya. Nah, jadi Raden setelah Pati Yunus, kemudian adiknya Tranggono, lalu ada satu istri dari Selir, Prawoto. Harusnya bergilir adik-adik ini, tapi kemudian disetiri konflik. Prawoto ini kemudian meninggal atas suruhan dari Tranggono, meninggal di tepi kali, gitu. Dan kemudian istrinya lagi hamil, melahirkan anak, muncullah Arya Penangsang. Itu lahir Sungsang Pak, lahir Sungsang di tepi kali, Arya Penangsang. Nah, antara Tranggono dengan ini saling intrik, saling berebut kekuasaan Demak. 65 tahun kemudian, terakhir Arya Penangsang berhasil dibunuh oleh Ki Gede Pemanahan atau Sutawijaya. Nah, kemudian karena dia dibunuh, Ki Gede Pemanahan dikasih hutan Muntao menjadi cikal bakal Mataram. Cikal bakal Mataram itu hadiah membunuh Arya Penangsang. Nah, dari tadi Raden Husein Sidoing Lautan, anaknya itu Ki Gede Suro. Yang kita pahami ya, versi lain banyak. Kalau kita kulik sejarah itu ada yang ngomong dari Tranggono, ada yang dari ini. Tapi kita yakin dari Arya Penangsang, karena dia di Jipang waktu itu, Arya Penangsang di Jipang. Jadi ini setelah Agus Sunyoto itu, Kiai Haji Agus Sunyoto, budaya dari MUI Surabaya mengatakan bahwa Ki Gede Suro bin Sidoing Lautan bin Husein bin Arya Damar. Nah, jadi keturunan ini yang datang ke Palembang dan mendirikan kerajaan Palembang di Kutugawang. Kenapa? Bin Husein. Bin Sidoing Lautan, bin Husein, bin Arya Damar. Husein sama dengan orangnya Lain, Raden Patah Kasan tadi Pak. Oh, Kasan, ya. Beda ya, kakaknya tadi, kakak tiri. Nah, agak rumit kalau ada versi yang mengatakan Arya Damar anak Brawijaya. Agak rumit Pak. Karena kemudian dia mengawini ibu tirinya. Nah, rumit jadi bagi mama atau kakak. Kan sulit kan? Tapi ada dua versi, walau-walau yang mana yang benar. Kalau itu rumit sekali, bahwa Hasan dengan Husein atau Raden Patah dengan Husein itu kakak atau mama. Kalau menurut dari Arya Damar, mamang itu anak dari Brawijaya, kakeknya. Tapi dikawini oleh Arya Damar. Kalau alam itu biarlah milik sejarah yang itu, milik sejarah yang pasti bahwa sejarah yang kita pahami agak masuk akal kalau kemudian Ki Gede Suro terjadi huru hara balik ke Palembang. Kenapa? Ke tempat neneknya, tempat yai dia, Pak. Jadi masuk akal itu kan? Tidak kemana-mana. Oh, lari ke tempat kakek baik dan kemudian mendirikan kerajaan. Nah, kemudian ini kan Ki Gede. Ki Gede itu pembesar-pembesar. Tentu yang Raden itu pembesar yang setara dengan yang berkuasa waktu itu. Meskipun bapaknya kemudian Arya Damar itu Raden, kalau dia anak Arya Damar gitu ya. Nah, Palembang itu terus Ki Gede itu sampai dengan Ki Mas Hindi tadi. Setelah Sultan, barulah Sultan ngasih gelar Raden ke bawah. Nah, jadi dianggap sederajat tadi dengan Jawa. Jadi Raden itu muncul
setelah Kesultanan Palembang. Sebelumnya belum ada Raden. Kalau udah ada Raden mungkin dari Demak, dari apa itu, tapi bukan Raden di Palembang. Raden Palembang itu setelah Sultan. Sebelumnya Kimas. Kimas ini kemudian turun jadi Kemas. Nah, Raden kawin sama yang lain menjadi Mas Agus, gitu. Nah, Ki Agus ada satu lagi. Ki Agus itu kabarnya dari Bodrowoso. Dulu ada kiai dari Demak datang ke sini, dan kemudian ada seorang panglima yang ngamuk di Kesultanan Kutogawang, dan dia membersihkan panglima itu. Keturunan ini disebut dengan Ki Agus kemudian, dan Ki Agus ini dikenal sebagai kiai-kiai. Itu soal gelar-gelar dia, Pak. Nah, berarti kalau secara nasab ya, maaf sekali, kalau secara nasab artinya dari sejak berdirinya Sriwijaya sampai berakhirnya Sriwijaya ada baru terbangun kembali Kesultanan Palembang, ada fase yang satu itu ada kesenjangan. Ada kesenjangan, artinya secara nasab Dari Sriwijaya. Soalnya dari Sriwijaya, karena dia ada fase yang terputus, kemudian perkembangan zaman kemudian terbentuk lagi salah satunya Ya. bertahun tadi ya. Ya, tidak ada hubungan. Terbangun lagi cerita baru dan sekarang dari keturunan dua perempuan itu ya. Ya. Nyambung. Ya, karena secara logika dikuasai suatu daerah, tentu rajanya itu dan pengikut-pengikutnya itu laris, Pak. Karena kemudian Raja Majapahit ini, kalau ada masih antek-antek itu tentu juga dipenjara atau diapakan, pasti mereka lari. Sama dengan ketika Sultan Badar II diasingkan ke Ternate, di sini raden-raden yang atau orang-orang Palembang yang anti Belanda itu pasti lari. Dan itu banyak merantau kemana-mana dan sebagainya. Nah, kemudian tadi hubungannya dengan daerah-daerah itu dimulai dari Ratu Sibungun sebenarnya sudah mulai menyatukan Sumatera bagian selatan. Ya, ini menarik. Sebenarnya dari apa saya mengkritik pertanyaan, kenapa ada macam-macam bau-bau Jawa di Sumatera Selatan ini? Wong Kito, apa namanya Kimas, atau apa namanya Zinohon, kan kita orang Melayu, kita punya rumus berbeda dengan itu. Ternyata inilah jawabannya. Iya, Ya, memang yang membangun itu dulu dari Jawa ke sini, Jawa lagi belajar di sini. Memang inilah jawaban yang selama ini terjadi. Tidak aneh gitu. Karena dia memang sudah terputus dari harus. Ada juga. Baik. Oke, satu lagi. Kalau bisa dijelaskan Sebelum satu lagi, kita ada kedatangan tamu Ketua PKB Sumatera Selatan. Kami persilakan masuk dulu Pak Rahmat. Ya. Silakan duduk di sini. Ketua, silakan. Ini Ketua PKB Sumatera Selatan. Ada tamu kita. Ketua PKB Sumatera Selatan. Ya. Boleh. Boleh, silakan. Mumpung lagi ketemu kita bisa silakan. Mungkin satu kali saya mohon apa yang Bapak ketahui dalam organisasi Palembang ini apa hubungan antara Palembang di masa lalu dengan skala Bali? Ada nggak? Di samping tadi disebut aksara Kajangan, itu kental sekali di kami Lampung, itu kan aksara lain selain masyarakat dalam. Di sini juga dipahami sebagai aksara Buru, di mana Lampung memang khususnya di Buru. Ada juga yang tadi disinggung, ada dua budaya besar di sini, satu Jawa, satu Melayu, satu Kesema. Seperti itu. Jadi biar sama-sama punya pemahaman. Iya. Sebagian Lampung itu memang di masa wilayah dari Kesultanan Palembang, sebagian Lampung. Barangkali wilayahnya ya. Sebagian lain tentu ke Banten ya, yang ke pesisir Banten. Nah, selagi ke sini saya kira apa sih ada hubungannya dengan Palembang Darussalam ya, Kesultanan Palembang Darussalam, sebagian dari itu. Jadi secara politik ya Batang Hari 9. Jadi
sebatang hari 9 itu selagi masih ada tembang rejung, ya, tembang rejung atau tembang batang hari 9 yang kita tunggal, dia bagian dari batang hari 9. Di luar dari itu dia kekuasaan yang lain. Kalau ke sana misalnya ke barat, dia sudah Sumatera Barat. Jadi lewat dari barat juga gitu. Kalau sudah tidak mengenal itu, dia bukan bagian dari negeri batang 9. Yang kedua, termasuk Bukit Seminung barangkali ya, pusatnya skala berat di sini ya, itu bagian dari Palembang. Yang kedua, dulu di masa Ratu Sinuhun itu selalu buat piagam atau piagam-piagam Ratu Sinuhun yang isinya adalah aturan-aturan dan kemudian dikompilasi menjadi satu, menjadi kitab undang-undang Simburcaraya. Dan itu menjadi pemersatu karena kitab undang-undang Simburcaraya berlaku di negeri Batang Hari 9. Jadi selagi masih itu hubungannya dengan Palembang sangat erat. Artinya Kesultanan Palembang Darussalam bisa berkunjung ke sana dan juga pesirah-pesirah. Kalau masih pakai pesirah, itu jelas dia akan datang ke Palembang. Dan dulu disebutkan sebagai milir sebab atau datang ke Palembang, mengunjungi Sunan Palembang atau Sultan Palembang dan membawa oleh-oleh. Wong Palembang juga, Raja Palembang juga memberikan oleh-oleh. Biasanya berupa kain, berupa hal lain. Kalau dari situ mungkin berupa hasil-hasil tanaman dan sebagainya. Ini ada kerabatan itu. Garam, ya yang dipentingkan di sana ada garam dan sebagainya. Dan surat ulu itu, surat ulu kalau menyebutnya kalau Lampung hat ya, Lampung yang kemudian menjadi tulisan di bawah itu juga identitas dari Batang Hari 9 yang pusatnya adalah di Kota Palembang. Jadi gitu. Jadi Batang Hari 9 itu dimaknai sebagai 8 penjuru mata angin, di mana itu juga selain sungai dengan satu pusatnya di Palembang. Nah, termasuk Lampung, sebagian Jambi, Bengkulu seluruhnya, dan kemudian Sumatera Selatan sendiri. Di luar dari itu Bangka Belitung. Bangka Belitung itu kita dapat setelah Badarudin I. Jadi Kesultanan Palembang. Kenapa? Itu kawin politik juga sama orang salah satu dari putri dari rajanya di sana. Setelah putrinya meninggal, Bangka Belitung masuk tidak. Ternyata menjadi perebutan konflik Inggris Belanda karena ada timbangnya. Jelas Pak? Ya, baik, silakan. Izin yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Sultan Muhammad Badarudin IV, yang saya hormati dan muliakan Sultan Paksipak Skala Kepaksian Bojong, gelar Sultan Junjungan Sakti. Izinkan saya akan menanyakan ada beberapa hal. Saya berdiri di sini selaku Dewan Adat Kepaksian Buai Dulu, di mana di tanah skala berat itu izin yang paduka, makanya lahir Paksipak. Pak dalam arti bahasa Lampung adalah empat paksi. Yang pertama adalah Kepaksian Buai Belum, yang kedua adalah Kepaksian Buai Bejalan Dua, yang ketiga adalah Kepaksian Buai Perno, yang keempat Kepaksian Buai Nyerupa. Ada 4 kepaksian. Di sini yang akan saya tanyakan Paduka, seberapa jauh pemerintah daerah Kota Palembang berkiprah untuk membangun peninggalan-peninggalan sejarah ataupun menata kembali adat istiadat budaya yang ada di Palembang ini. Kami sampaikan Paduka yang mulia, kami berbangga hati berada di tengah-tengah Paduka yang mulia, di mana kami sepenuhnya hadir di tengah-tengah keluarga besar Kesultanan Palembang. Tidak terlepas dari dukungan sepenuhnya dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat. Kami berangkat direstui oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat untuk berangkat sampai di Istana Kesultanan ini. Makanya yang beliau katakan, Pak Bupati dan Pak Wakil, beberapa minggu yang lalu kami berkoordinasi
seyogianya mereka berdua hadir di sini atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat untuk hadir bersama-sama berkunjung di Istana Kesultanan Palembang dengan sesuatu hal karena kepadatan beliau dalam rangka acara kepemerintahan. Mereka berdua tidak bisa hadir di tengah-tengah kita, Paduka Yang Mulia. Dapat kami sampaikan, Paduka Yang Mulia, kepemimpinan daripada Bupati dan Wakil Bupati pada saat ini adalah Wakil Bupatinya, Paduka Yang Mulia, adalah anak buah daripada Kesultanan Buaya Belung. Di bawah beliau seorang sultannya, dan di bawahnya adalah salah satunya ada sekarang yang menjabat sebagai Wakil Bupati Lampung Barat. Alhamdulillah dengan hubungan kekeluargaan dan hubungan erat dengan pemerintah daerah kami sampai di sini, Yang Mulia. Makanya kami dari selaku kepengurusan Dewan Adat Kepaksian Belungu ingin mempertanyakan ataupun ada kiprah daripada pemerintah Kota Palembang dengan adanya kerajaan Palembang ini, apakah ada kiprahnya untuk melestarikan atau bentuknya seperti apa untuk memajukan adat istiadat yang ada di Palembang ini, ataupun dia ada mungkin ada bagusnya ada baiknya, akan kami sadurkan, akan kami implementasikan di kepaksian kami di Kepaksian Buaya Belung. Mungkin itu saja, Paduka Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. Kalaupun ada yang kurang pas, kurang berkenan yang saya sampaikan, saya dapat dimaafkan, Paduka Yang Mulia. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Yang Mulia. Baik, kita sesuai dengan visi kita ingin kembali membangun kejayaan Palembang Darussalam dari perspektif kebudayaan. Ya, kalau kita lihat sejarah tadi dari Sultan Badaruddin I hingga Badaruddin II, Palembang dikenal sebagai pusat sastra dan pusat agama. Karena itu kita bergerak ini mulai dari bagaimana kita menjalin jaringan hubungan dengan para intelektual di Palembang. Jadi karena itu kita kemarin bikin diskusi misalnya di sini, ingin kita jadikan tempat ini ada di atas misalnya pusat data kebudayaan Palembang Darussalam. Karena itu kita menjalin hubungan dengan berbagai pihak, dengan berbagai komunitas. Jadi pihak pertama dari UIN Raden Patah. Jadi kita buat diskusi-diskusi dengan seminar-seminar dengan UIN Raden Patah. Paling tidak 3 tahun sejak Yang Mulia menjabat sebagai Sultan, kita sudah mulai itu. Dan UNSRI juga, Asosiasi Guru Sejarah Masyarakat Sejarawan Indonesia. Dan saya kira ini yang paling strategis. Kita bekerja sama dengan ini dan kemudian mulai mengkaji satu persatu, misalnya Benteng Kota Besar. Dan beberapa waktu terakhir ini kita juga menjalin hubungan dengan partai-partai. Salah satu partai yang paling antusias untuk membangun kebudayaan adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dipimpin oleh Pak Romlan Rodan di Sumatera Selatan. Karena itu dia datang kemari karena antusias akan semangatnya ingin kita membangkitkan itu. Dan tentu itu bukan politik praktis, tetapi politik bagaimana kita Benteng Kota Besar ini, misalnya salah satunya, bisa didengar sampai ke atas. Dan partai punya jaringan sampai ke atas, sampai ke menteri. Bahkan wakil presiden pun sekarang orang NU, gitu, yang dekat dengan PKB. Nah itu salah satu. Jadi selain itu ada PKS juga kita dekat. Dan partai-partai lain tentu akan kami sambangi satu persatu untuk itu. Nah, secara politik sudah saya katakan tadi, secara kebijakan pemerintah kota belum memantapkan ingin membangun Darussalam, Palembang Darussalam. Meskipun visi wali kota hari ini adalah Palembang Emas Darussalam, tapi Darussalamnya belum begitu gampang. Darussalam itu menurut kami adalah satu identitas, satu konsep, satu visi. Artinya kampung yang damai. Kampung yang damai itu adalah visi, impian, mimpi. Nah, kalau pemerintah kota ingin mewujudkan itu, tentu konsepnya harus melihat kesultanan pada masa lalu yang berjaya. Jadi untuk sampai ke sana, konsepnya itu untuk sampai ke
kampung yang damai atau salah satu nama surga. Nah ini yang ingin kami sodorkan ke pemerintah kota. Karena itu kami butuh banyak para intelektual di sini, pendukung, jadi akademisi, sejarawan, dan alhamdulillah sejak 3 tahun terakhir kami bangun itu, hari ini hasilnya Yang Mulia Sultan Muhammaduddin IV Raden Muhammad Paus Diraja hampir setiap hari diminta untuk menjadi narasumber dalam kegiatan apapun. Dan hampir setiap hari kita kedatangan tamu di sini. Dan pemerintah, terutama pemerintah provinsi sudah mulai melihat kita dan tidak pernah absen untuk mengundang Yang Mulia Sultan Muhammaduddin III. Dan barangkali beberapa tahun ke depan akan ada hasil yang lain, dan tentu juga tadi melewati PKB dan anggota-anggota DPR-nya kita bisa bersama-sama. Karena tujuan kita tidak lain bukan ingin tujuan mendirikan negara di dalam negara, tetapi tujuan kita untuk membangun kebudayaan bangsa. Yang kata Bung Karno, Pancasila itu yang mulainya dari sini, termasuknya dari skala berat, yaitu Islam Lembang. Begitu Yang Mulia. Baik, ada lagi dari depan? Cukup. Ya, mewakili yang di depan. Baik, ada Yang Mulia dan junjungan apa? Junjungan Sakti. Junjungan Sakti? Cukup. Ada? Cukup ya. Baik, kalau cukup ya, kami mungkin minta kepada Yang Mulia Kanda Ramlan Holdan untuk menyampaikan sepatah-dua kata-kata. Silakan. Cukup ya? Cukup. Ya, cukup. Terima kasih atas perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan semoga pertemuan kita pada hari ini ada manfaatnya, dan tidak hanya kunjungan dari skala berat ke sini. Insya Allah ke depan juga mungkin ada kunjungan kami dari Kesultanan. Mohon izin Yang Mulia dari skala berat. Kita bersama-sama, kita bergandengan tangan untuk membangun Sumatera bagian selatan, agar kebudayaan kita yang sudah lama, saya katakan mati suri ya, paling tidak sejak bubarnya marga. Jadi undang-undang pemerintahan desa itu tahun 82, Yang Mulia Kanda Ramlan 79 ya, undang-undang pemerintahan desa. 83 Gubernur membubarkan ya marga, kemudian diganti menjadi desa. Kalau saya lihat sejak itu adat kita cenderung menurun, merosot degradasi. Karena apa? Karena kepala desa yang menggantikan posisi pasira itu tidak memiliki wewenang untuk melestarikan adat. Nah, posisi itulah yang saya kira yang harus kita rebut oleh Kesultanan. Dan alhamdulillah hari ini ada visi Gubernur Herman Deru untuk kembali ke marga. Kalau itu terjadi, kita bisa membangun marga, dan seluruh marga di Sumatera bagian selatan yang di bawah Negeri Batanghari Sembilan itu tidak terlepas dari peran Kesultanan Palembang Darussalam. Karena itu mari bersama-sama kita berharap dan berdoa agar impian kita untuk kembali memakmurkan adat istiadat di Sumatera bagian selatan akan tercapai. Baik, terima kasih. Kami dari Kesultanan Palembang Darussalam mohon maaf kalau